Begini, fenomena-fenomena seperti itu membingungkan banyak orang. Tapi prinsipnya begini, saya tidak pernah lihat dalam Alkitab contoh orang yang dilawat Tuhan itu tumbang ke belakang, tersungkur iya, ada. Itu satu. Kemudian kalau orang sampai tumbang tidak sadarkan sendiri, tertawa-tertawa dan lain sebagainya, Alkitab tidak mengajarkan seperti itu menurut saya sih. Nah, Pendeta almarhum Benny Santoso pernah menceritakan begini. Di suatu KKR di Senayan, ada hamba Tuhan yang suka bikin orang tumbang-tumbang itu. Jadi tumpah tangan tumbang. Tapi ada satu remaja belum juga sampai tangannya dan tumbang duluan. Jadi omnya yang hadir di situ marah. Ngapain kamu ikut tumbang gitu? Ikut KKR yang benar. Ya, bertobat terima Tuhan, enggak usah ikut tumbang gitu. Om jangan ribut. Ujung sana ada papa saya. Kemarin dia janji kalau saya bertobat dia akan belikan sepeda motor untuk saya. Nah, ada lagi orang yang tumbang di atas sepatu karet. Orang yang punya sepatu karet 2 bulan tidak dicuci, bau sekali, dia bangun tumbang tempat lain lagi. Orang kalau penuh dengan roh biar sepatu bau juga nggak usah bangun-bangun. Nah, hal-hal begini kan membingungkan banyak orang. Nah, oleh karena itu saya sulit mengatakan itu dari Tuhan, tapi saya pikir artinya praktek-praktek seperti itu hanya sensasi. Tapi inti daripada firman Tuhan apa? Berkat yang message-nya apa? Itu yang penting. Boksu, silakan Boksu, mohon bantuannya. Saya kira cukup jelas Pak Tulai, bagus sekali. Saya kira kebenaran adalah kebenaran. Hal yang setan namanya penipu, sudah dibilang tadi. Saya kira betul. Jadi banyak hal yang kita nggak berbicara soal fenomena, harusnya kita melihat kebenaran ya. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, bukan fakta atau fenomena atau apa saja disebut. Saya kira Pak Tulas sudah cukup jelas, bagus. Terima kasih Boksu. Dalam Matius 7 mengatakan, Tuhan Yesus berkata, pada akhir zaman banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu, dan bernubuat demi namamu? Tapi Yesus mengatakan kepada mereka, enyahlah kamu, hai kamu yang berbuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Berarti memang ada mujizat-mujizat palsu yang bukan dari Tuhan. Saudara, banyak orang karena pengen sensasi atau pengen dianggap terkenal, maka dia menggunakan berbagai cara hipnotis lah, cara segala macam lah, misalnya membuat orang tumbang-tumbang, dikibaskan jasnya, semua orang berjatuhan, dan itu membuat orang kagum, inilah kuasa Roh Kudus. Saya bilang tidak. Tuhan tidak pernah melihat menghendaki hal seperti itu. Demikian juga yang disebut dengan mujizat. Saya percaya mujizat, jangan salah ya. Yang sudah mengatakan, oh Pendeta Tulai tidak percaya mujizat. Enggak. Saya menyaksikan mujizat demi mujizat dalam kehidupan saya. Tuhan bekerja luar biasa. Saya percaya itu. Tetapi, iya, kalau itu mujizat-mujizatan, itu yang kita tolak. Saya pernah mendengar kesaksian. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan begini. Di suatu KKR besar, ada seorang hamba Tuhan yang dianggap begitu punya karunia luar biasa. Dan dia tahu kondisi orang dalam ribuan orang itu. Oh, ibu yang baju merah di sudut sana, sudah 2 tahun kanker. Tuhan berbisik kepada saya, maju. Betul, ibu itu gak sakit kanker. Ibu yang berkacamata baju biru di sebelah sana sudah 5 tahun menikah tidak punya anak. Maju, betul, 5 tahun menikah tidak punya anak. Bapak ini darah tinggi tidak pernah turun-turun, 170, 180. Betul, dan semua orang disebut itu persis apa yang dikatakan. Selidik, nah wartawan kan usil. Selidik punya selidik, dia ada semacam earphone, alat canggih di telinganya. Dan asistennya itu
menyebar ke sana. Pak, yang baju merah ini kanker 5 tahun. Oh, yang baju merah itu kanker 5 tahun. Pak, yang ibu kacamata baju biru itu 5 tahun menikah belum punya anak. Ibu yang pakai kacamata baju biru 5 tahun menikah tidak punya anak. Ini salah satu trik loh. Belum lagi yang lain-lain. Kalau itu memang dari Tuhan kita terima. Tapi kalau yang dikatakan Tuhan Yesus, kamu menyembuhkan demi namaku, pakai nama Yesus, dan Tuhan tidak pernah mengenal. Jadi ya memang ujilah setiap roh, jangan sembarang terima. Itu betul. Nah, oleh karena itu memang kita sebagai hamba Tuhan, orang percaya perlu kepekaan. Ya, perlu kepekaan karena ya tidak semua yang disebut dianggap mujizat itu adalah mujizat dari Tuhan. Dan mujizat yang paling besar bukan orang sakit sembuh, orang mati bangkit, tapi jiwa diselamatkan, dosa diampuni. Itu yang paling penting. Jadi ya perlu kita menguji apakah itu berasal dari Tuhan atau tidak. Tapi jangan terlalu langsung terpesona, kagum, oh haleluya, puji Tuhan, ini mujizat terjadi. Tunggu dulu, karena tidak semua yang bersifat fenomena itu adalah dari Tuhan. Ya, terima kasih. Tuhan jadikan manusia lebih mulia dari segala binatang. Lalu Roh Kudus memenuhi orang jadi binatang lagi, begitu. Mengapa bisa goblok kayak begini? Saya tidak ngerti. Berteriak-teriak seperti anjing. Lalu tanya, kenapa Roh Kudus penuh kok engkau berteriak seperti anjing? Dia bilang, bagus dong, Roh Kudus jadikan saya anjing jaga pintu gereja. Kamu jadi jaga pintu gereja. Kalau anjing betan, orang paling masih takut. Kalau kamu langsung dimatiin. Saudara-saudara, berteriak-teriak seperti ayam. Loh, kenapa Roh Kudus penuh kok engkau jadi seperti ayam? Iya dong, supaya kita kokok Petrus tadi bertobat. Lu ayam apa lu? Ayam yang bikin Petrus bertobat cuma 1 kali, ayam lain enggak. Kamu juga enggak. Bisa bodoh seperti ini, sudah menyeleweng dari Alkitab sembarangan khotbah. Di mana sekarang? Orang dulu kirim orang ke Cuyonggi, lalu kirim orang ke Toronto Blessing, lalu kirim orang lagi ke Lawrence Com, lalu kirim orang lagi untuk melihat. Lebih baik kita kembali kepada Alkitab. Amin. Kembali kepada Alkitab. Di sini firman Tuhan. Di sini semua kehendak Allah, isi hati Tuhan sudah ditulis. Bukan di dalam teori-teori yang semau sendiri, teori-teori yang menyeleweng, yang teori yang tidak setia kepada kitab.